Pernah nggak sih, niat awal cuman buka media sosial sebentar, tapi tahu-tahu sudah 1 jam lebih berlalu, jari terus scroll, kepala malah capek. Tapi hati juga nggak benar-benar puas. Media sosial sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Banyak hal baik, inspirasi, dan hiburan di sana. Tapi, kalau kebanyakan scroll hal yang nggak penting, tanpa sadar, waktu kita habis begitu saja. Di video ini, kita nggak akan bahas cara ekstrem seperti langsung hapus semua aplikasi. Kita akan coba cara yang lebih pelan, lebih realistis, tapi bisa dilakukan secara konsisten. Langkah pertama adalah sadar. Sadar kapan kita mulai scroll tanpa tujuan. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk mengenali kebiasaan yang selama ini berjalan otomatis. Coba perhatikan. Biasanya kita scroll karena apa? Bosan, capek, nunggu, atau sekadar menghindari pikiran yang berat. Dari sini, kita bisa lebih paham kebutuhan diri sendiri. Langkah berikutnya beri batasan kecil. Misalnya, buka media sosial hanya di jam tertentu. Nggak perlu langsung disiplin sempurna. Cukup mulai dari satu waktu yang kita sepakati dengan diri sendiri. Kalau tangan terasa gatal ingin scroll, alihkan ke hal sederhana. Minum air, tarik napas, lihat sekitar, atau sekadar diam sebentar. Kadang yang kita butuhkan cuma jeda, bukan layar. Kita juga bisa mulai merapikan isi media sosial. Unfollow atau mute akun yang bikin capek, membandingkan diri, atau enggak memberi dampak baik. Pilih konten yang lebih menenangkan dan bermanfaat. Ingat, tujuan kita bukan jadi produktif terus, tapi lebih hadir di hidup sendiri. Waktu yang biasanya habis untuk scroll bisa dipakai untuk hal kecil yang bikin tenang. Misalnya, beres-beres pelan-pelan, baca beberapa halaman buku, menulis jurnal, atau sekadar duduk tanpa distraksi. Hal-hal sederhana, tapi sering terlupakan. Di awal mungkin terasa susah. Kita bisa gagal, bisa balik lagi, scroll berjam-jam. Dan itu nggak apa-apa, proses berubah memang nggak selalu mulus. Yang penting kita kembali lagi. Pelan-pelan, konsisten, tanpa memaksa diri terlalu keras. Setiap kali kita berhasil mengurangi sedikit waktu scroll, itu sudah sebuah kemajuan. Sekecil apapun, tetap berarti. Karena pada akhirnya, waktu adalah hal yang berharga. Dan kita berhak menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi hidup kita. Perlahan, kita akan mulai merasakan perubahan kecil. Waktu terasa sedikit lebih panjang, pikiran lebih ringan, dan tubuh gak lagi terlalu lelah hanya karena terlalu lama menatap layar. Kita juga jadi lebih peka dengan sekitar, suara, cahaya, bahkan hal-hal kecil di rumah yang sebelumnya terlewat. Kini mulai terasa hadir dan nyata. Saat tidak terus-menerus membandingkan hidup dengan orang lain di media sosial, rasa cukup perlahan tumbuh. Kita berhenti merasa tertinggal dan mulai merasa cukup dengan langkah sendiri. Ada momen di mana tangan otomatis ingin membuka aplikasi. Saat itu terjadi, jangan langsung kesal pada diri sendiri. Tarik napas, tutup layar, dan beri diri kita pilihan lain. Pilihan itu bisa sesederhana berdiri sebentar, merapikan satu sudut rumah, atau melihat langit dari jendela. Hal kecil, tapi memberi ruang bernapas. Semakin sering kita memberi jeda, otak juga belajar bahwa ia tidak selalu harus distraksi. Diam ternyata tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Kita juga bisa mulai mengganti kebiasaan scroll malam hari dengan rutinitas yang lebih menenangkan. Misalnya, mematikan notifikasi lebih awal dan menyiapkan waktu istirahat dengan lebih sadar. Tidur pun jadi lebih berkualitas. Bangun pagi terasa sedikit lebih segar karena pikiran tidak dipenuhi informasi berlebihan. Sejak malam sebelumnya, pelan-pelan, kita mulai mengenali versi diri yang lebih tenang. Versi yang tidak terburu-buru, tidak mudah cemas, dan lebih menghargai proses. Media sosial tetap bisa digunakan, tapi bukan sebagai pelarian. Kita yang memegang kendali, bukan sebaliknya. Saat kita kembali membuka media sosial dengan niat yang jelas, pengalaman pun terasa berbeda. Lebih singkat, lebih sadar, dan tidak menguras energi. Konsistensi memang tidak selalu terlihat besar di awal, tapi justru kebiasaan kecil yang dilakukan
terus-menerus yang membawa perubahan nyata. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa banyak hal penting justru terjadi saat layar tidak ada di tangan kita. Percakapan sederhana, pikiran yang jernih, dan rasa tenang yang muncul tanpa distraksi. Kita jadi lebih mengenal ritme diri sendiri. Kapan butuh istirahat, kapan butuh bergerak, dan kapan sebenarnya hanya butuh diam sejenak. Mengurangi scroll juga membuat kita lebih menghargai waktu luang. Bukan lagi sesuatu yang harus segera diisi, tapi ruang untuk bernapas dan memulihkan diri. Di sela-sela waktu kosong itu, kreativitas pelan-pelan muncul. Ide datang tanpa dipaksa. Hanya karena pikiran tidak lagi penuh dengan terlalu banyak informasi. Kita mungkin mulai tertarik kembali pada hal-hal lama yang dulu disukai. Mendengarkan musik, menulis, merapikan barang, atau melakukan hobi sederhana di rumah. Ada rasa puas yang berbeda saat menyelesaikan hal kecil di dunia nyata, dibandingkan hanya menonton kehidupan orang lain lewat layar. Ketika fokus kita kembali ke diri sendiri, rasa percaya diri juga ikut tumbuh. Bukan karena validasi, tapi karena kita tahu apa yang sedang kita jalani. Media sosial sering membuat segalanya terlihat cepat dan instan. Padahal, kehidupan nyata berjalan dengan tempo yang lebih manusiawi. Dengan berhenti scroll yang tidak penting. Kita belajar menerima bahwa hidup tidak harus selalu update, selalu tahu, atau selalu ikut tren. Ada kebebasan dalam tidak mengetahui semuanya. Pikiran jadi lebih ringan, dan hati tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Pelan-pelan, kita juga belajar berkata cukup. Cukup untuk hari ini, cukup untuk informasi yang masuk, dan cukup untuk energi yang kita punya. Setiap orang punya proses yang berbeda. Tidak perlu membandingkan seberapa cepat kita berubah dengan orang lain. Yang terpenting, kita tetap melangkah meski kecil. Karena langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada niat besar yang hanya sebentar. Di titik ini, kita mungkin mulai merasa hubungan dengan diri sendiri jadi lebih dekat. Ada ruang untuk mendengar isi kepala tanpa langsung menutupnya dengan scroll. Perasaan yang dulu sering dihindari, kini pelan-pelan berani kita hadapi. Entah itu lelah, sedih, atau bingung. Semuanya diterima tanpa dihakimi. Mengurangi media sosial juga membantu kita lebih jujur pada kebutuhan diri. Kita tahu kapan harus berhenti, kapan perlu istirahat, dan kapan butuh bantuan. Kita belajar bahwa tidak semua jeda harus diisi hiburan. Kadang, duduk diam justru memberi jawaban yang selama ini kita cari. Saat pikiran lebih tenang, keputusan pun terasa lebih jernih. Kita tidak lagi mudah terbawa emosi atau impuls sesaat. Waktu yang dulu habis untuk scroll, kini bisa kita gunakan untuk merawat diri dengan cara sederhana. Menyusun hari, membersihkan ruang, atau menata ulang prioritas. Pelan-pelan, kita juga mulai lebih fokus saat melakukan sesuatu. Makan tanpa layar, mendengarkan tanpa tergesa, dan hadir sepenuhnya di momen kecil. Kehadiran penuh ini membuat hidup terasa lebih nyata. Bukan sekadar lewat, tapi benar-benar dijalani. Kita pun jadi lebih peka pada batas diri. Saat lelah, kita berhenti. Saat cukup, kita tidak memaksa. Tidak semua hari akan terasa tenang. Akan ada hari di mana kita kembali tenggelam dalam scroll. Dan itu manusiawi. Yang penting, kita tidak menyerah pada proses. Kita kembali mengingat niat awal dan melanjutkan langkah pelan ini. Setiap kali kita memilih berhenti sejenak dari layar, kita sedang memilih diri sendiri. Pilihan itu mungkin kecil, tapi dampaknya terasa dalam jangka panjang. Sebagai penutup, ingatlah bahwa berhenti scroll media sosial yang tidak penting bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan proses diri dengan orang lain. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Meski pelan, selama konsisten, perubahan itu nyata dan akan terasa. Semoga setelah video ini, kita bisa lebih bijak menggunakan waktu, lebih hadir di kehidupan nyata, dan lebih lembut pada diri sendiri. Terima kasih
sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa beri dukungan dengan cara sederhana. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga hari-harimu terasa lebih tenang dan bermakna.